Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga tetap semangat dan keadaan sehat walaupun di masa pandemi ini. Betul Amang? Betul Amang, puji Tuhan. Biar kita semua sehat, tetap semangat mengikuti kebaktian walaupun adik-adik sekarang berada di rumah. Ya, amin. Ya. Ya. Sebelum kita masuk ke kebaktian Amang, ya, kita memperkenalkan diri dulu. Baik. Nah, nama saya masih sama Amang. Ya. Bang Ferry Manurung. Selamat hari Minggu Amang, selamat hari Minggu adik-adik. Ya. Dan saya juga nama saya masih Amang Rolas Gultom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Bang Ferry. Selamat hari Minggu Amang. Hari Minggu juga Amang. Dan pendeta kita, pendeta Ridwan Silitonga. Selamat hari Minggu Amang pendeta. Selamat hari Minggu. Dan pemusik kita yang pertama Esther Borusiahaan. Selamat hari Minggu Kak Esther. Dan pendampingnya Marina Borgultom. Selamat hari Minggu Kak Marina. Oke, semua sudah diperkenalkan Amang? Ya boleh Amang. Kita akan mulai dari Kidung Pujian Saya Senang Berdoa. Ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Musik. Kita masuk ke ayat kedua. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada anak sekolah minggu dalam minggu ini tertulis dalam hukum titah kedua. Demikian bunyinya: janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, Amang, Ya. kita lanjutkan kebaktian kita dengan bernyanyi buku ND 814, Saya Ajari Au Tuhan. Saya ajari au Tuhanku di nama tangi Allah, patuduhon tu rohaku sakap ni roham dia songo nabi
Marilah kita mengaku iman bersama-sama, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Kita masuk pengumuman, Amang. Seperti biasa pengumumannya, Ya. yaitu kita berdoa supaya COVID ini Cepat berakhir. cepat berakhir, Iya. dan juga anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat. Bersama-sama kita bisa kebaktian kembali di gereja ya, Mang ya? Amin. Kita Amin. berdoa untuk akan itu, Amang. Ya. Selanjutnya juga seperti biasa minggu depan tetap kita berdoa Di. dan kebaktian secara online. Oh iya. Menunggu dari pengumuman dari gereja. Gereja, baik. Kita berdoa supaya COVID ini berlalu dan tetap bisa kebaktian sama-sama. Baik. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh kelas Ibrani. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu. Tuhan, hari ini kami mau ibadah minggu, kiranya Tuhan pimpin kami agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Bimbing kami Tuhan agar hati dan pikiran kami siap mengikuti ibadah. Biarlah lagu dan puji-pujian dapat menyenangkan-Mu, dan firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan. Berilah kami kesehatan serta jauhkan kami dari virus corona. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan kembali membuat negara kami kembali menjadi aman. Lewat kuasa-Mu, lewat pertolongan-Mu, agar kami kembali dapat bersekolah minggu. Ampuni akan segala kesalahan kami, Tuhan, pimpin kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik di rumah, baik juga Mang. Ya, Mang. Tadi kita sudah bernyanyi dan mendengarkan pengumuman. Sebentar kita akan mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta kita. Dan sebelum mendengarkan khotbah, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Teduh. Penuh
hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara dan menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Semoga sehat semuanya ya, sekalipun dalam masa pandemi. Pada hari Minggu ini kita akan disapa firman Tuhan dari kitab Daniel 6 ayat 11 sampai ayat 12. Ayo coba siapkan Alkitabnya, buka kitab Daniel 6 ayat 1 sampai ayat 12. Sudah? Ikuti ia, Amang akan baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel.
dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Ayat hafalan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Amang ceritakan dulu siapa ini Daniel. Daniel ini seorang anak bangsa Israel yang terbuang ke Babel. Dulu karena nenek moyang Daniel jahat, jauh dari Tuhan, menyembah Allah lain, maka Tuhan membuang bangsa Israel ke Babilonia. Bangsa Israel menjadi budak di Babilonia. Lalu Daniel ini seorang anak yang terbuang di Babel. Tetapi sekalipun Daniel ini orang yang terbuang, bangsa yang terbuang, Daniel ini anak yang taat kepada Tuhan. Anak yang baik sikapnya, anak yang sopan, anak yang menghargai setiap orang. Lalu pada masa itu ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Melihat kebaikan Daniel, melihat kesalehan, kebaikannya kepada Tuhannya, Daniel diangkat menjadi pemimpin, menjadi orang terhormat. Dikatakan di ayat 2. Demikian firman Tuhan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Pejabat tinggi ini salah satunya Daniel, membawahi, di bawahnya ada 120 orang bawahannya. Itu dia. Tetapi apa yang terjadi? 120 orang bawahannya itu tidak suka dengan Daniel. Karena Daniel itu baik, jujur, sopan, dan sungguh dekat dengan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Bawahannya ini memfitnah Daniel. Lalu mengajak Raja Darius membuat satu undang-undang supaya di dalam 30 hari tidak boleh ada orang yang di Babilonia yang berdoa kepada Tuhannya, tetapi harus berdoa di bawah raja. Tetapi Daniel tidak mau turut dengan itu. Karena Daniel itu lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Lalu suatu ketika Daniel naik ke atas rumahnya, lalu berdoa dia. 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Lalu bawahannya itu yang memfitnah Daniel itu mencoba memata-matai Daniel. Lalu saat Daniel berdoa, ditangkap, lalu dibawa kepada Raja Darius. Lalu mereka berkata, Raja Darius, ini Daniel
telah berdoa kepada Tuhannya, bukan menyembah raja. Oleh karena itu peraturannya dalam 30 hari ini tidak boleh berdoa kepada yang lain kecuali menyembah Raja Darius. Bagaimana raja? Lalu Raja Darius mengatakan, sekalipun dengan berat hati mengatakan, ya dihukum. Lalu Daniel dihukum. Dan hukuman Daniel dibuang ke lubang yang ada singa. Singa-singa lapar sudah ada di sumur itu. Lalu dicampakkan Daniel, dimasukkan ke lubang sumur yang penuh dengan singa lapar itu. Tetapi apa? Daniel tidak diganggu singa itu. Lalu pagi-pagi Raja Darius melihatnya. Sepertinya Daniel bermain-main dengan singa. Lalu dibilang, angkat Daniel dari sumur singa, gua singa itu. Lalu diangkat dia. Lalu apa? 120 bawahan Daniel itu dan keluarganya ganti Daniel dimasukkan ke gua singa itu, dan semua mereka mati. Adik-adik sekolah minggu, anak yang baik, anak yang berdoa itu bukan berarti lepas dari tantangan, bukan berarti jadi terbebas dari pergumulan, terbebas dari penderitaan. Bukan berarti orang yang saleh, orang yang berdoa itu bebas dari fitnahan orang. Ya, seperti Daniel yang baik, toh juga difitnah, dituduh yang bukan-bukan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, jangan berhenti berdoa. Jangan jadi surut berdoa. Sekalipun setelah kamu berdoa ada pergumulan, ada masalah, jangan jadi berhenti berdoa. Tetapi teruslah berdoa, tunjukkan sekalipun kamu dalam masa sulit, sekalipun masa kehidupan yang kita alami sekarang ini di pandemi ini sudah hampir lebih 1,5 tahun. Jangan berhenti berdoa. Tetap yakin doa orang percaya itu, kesalehan orang percaya itu, kesungguhan orang percaya itu kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Ya, kesungguhan Daniel, ketakutan Daniel, sujud Daniel kepada Tuhan tidak sia-sia. Singa saja tidak mengganggunya. Bahkan Daniel diangkat oleh Tuhan melalui Raja Darius, hidup kembali. Tetapi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang memfitnah temannya, itu akan mendapat hukuman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, jangan mau memfitnah, jangan mau menuduh kawan-kawannya, jangan. Anak-anak kami ini harus anak-anak yang jujur. Ya, ya. Kalau adik-adik suka memfitnah, suka ngomongin orang lain, yakinlah, ya Tuhan tidak suka dengan itu. Tetapi jika kamu tulus, jika kamu sungguh-sungguh punya Tuhan, menyembah Tuhan, maka kamu itu akan ditolongnya. Itu dia. Adik-adik sekolah minggu, coba. Siapa tadi bangun pagi berdoa? Adik-adik sekolah minggu, sudah sarapan? Berdoa enggak tadi waktu makan? Adik-adik sekolah minggu, ketika amang pendeta tadi membuka ibadah di dalam nama Allah,
Nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, siapa yang ikut berdoa? Nah, itu dia. Oleh karena itu, tetaplah menjadi anak yang selalu berdoa. Adik-adik sekolah minggu, dalam masa pandemi ini, kita harus semakin sungguh-sungguh berdoa. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan kita. Sekalipun masa sulit sekarang, sekalipun tidak enak suasananya, tetapi rasa sukacita kita itu dekat dengan Tuhan jangan hilang. Rasa percaya kita itu dengan Tuhan jangan hilang, jangan sirna. Tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita dari virus corona ini. Adik-adik, mungkin dari antara orang tua anak-anak sekolah minggu ada yang kena COVID. Tetap mendoakan orang tuamu. Jangan berhenti berdoa untuk orang tuamu. Atau mungkin abangmu juga kena COVID. Atau kakakmu kena COVID. Maka semakin sungguh-sungguhlah berdoa. Yakin kita akan menang. Karena apa? Tuhan memiliki kita. Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan orang yang baik, yang hidup di dalam Tuhan, jatuh kepada penderitaan, jatuh kepada hal-hal yang menyakitkan dan membinasakan. Tetapi Tuhan akan menolong kita menang, sekalipun penderitaan harus kita lalui. Ada firman Tuhan, Rom 12 ayat 12. Coba baca Rom 12 ayat 12. Buka dulu Rom 12 ayat 12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, tekunlah berdoa. Maka bangun dalam dirimu sukacita, hidup di dalam Tuhan, bangun di dalam dirimu sabar sekalipun menderita, bangun di dalam dirimu. Tetaplah menjadi orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu pada ibadah yang minggu yang Engkau kuduskan ini. Engkau berfirman kepada anak-anak sekolah minggu, supaya mereka menjadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi anak yang selalu berdoa kepada Tuhan. Seperti Daniel, hamba Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, Samuel dibebaskan dari gua singa, dan dia mendapat kehidupan yang penuh sukacita. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, biarlah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang selalu berbuat baik kepada sesamanya, anak-anak yang selalu berkata baik dan berkata jujur, jauh dari fitnah, supaya mereka menjadi anak-anak yang mendapat sukacita dari Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami berharap Tuhanlah yang menggerakkan hati anak-anak kami menjadi anak-anak yang rajin berdoa. Berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan. Berdoa, memohon kepada Tuhan supaya orang tua anak-anak sekolah minggu sehat. Supaya rezeki orang tua anak-anak sekolah minggu juga tercukupi. Sehingga semua kebutuhan dapat tercukupi. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, bungkuslah tubuh dan jiwa anak-anak kami, supaya mereka jauh dari COVID-19
tetapi tetap mereka sehat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, berkati juga orang tua anak sekolah minggu dimanapun mereka. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, kekuatan, yang menjauhkan orang tua dari COVID-19. Tuhan juga yang memberkati pekerjaan orang tua sehingga kebutuhan anak-anak tercukupi. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, inilah persembahan kami, persembahan gereja Tuhan untuk kemuliaan Tuhan melalui ibadah online anak sekolah minggu. Oleh karena itu Bapa di surga, berkati guru-guru sekolah minggu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati mereka dalam kehidupan keseharian dan berkati mereka dalam keluarga dan juga cita-cita. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, inilah doa kami hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Baik adik-adik, baik juga Amang. Ya, Mang. Tadi kita sudah mendengarkan khotbah. Kita harapkan khotbah pendeta dapat berguna bagi kita. Amin. Ya, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dan sebelumnya kita menyanyikan dari Kidung Pujian, baca kitab suci. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi. Nang rohaku di bahan Yesus porsuk pehutaon di son napos dorohaku di Tuhatai di pason